Sesuai janjiku dengan kalian semua, aku akan membuat sesi video terkait pembahasan kurikulum vitae, teman-teman. Sebetulnya pembahasan ini telah aku sampaikan di beberapa webinar gratis yang aku adakan saat itu. Tetapi nggak apa-apa lah, aku bakalan memberikan informasi lagi terkait kurikulum vitae di YouTubeku ini, teman-teman. Mungkin beberapa sesi video pembahasan terkait kurikulum vitae aku akan berikan hashtag Iqbal Review CV, teman-teman. Jadi kalian langsung aja ikutin beberapa pembahasan terkait kurikulum vitaeku. Dan video ini akan saya pecah beberapa sesi ya, biar tidak terlalu lama, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Halo teman-teman semua yang ada di sana, gimana lebarannya, gimana cuti kalian? Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin buat teman-teman yang beragama muslim. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan membahas terkait sesi kurikulum vitae ya teman-teman, terkait kurikulum vitae. Dan saya akan pecah untuk beberapa sesi. Untuk sesi video ini saya akan memberikan informasi kurikulum vitae saya awal banget dulu saya mendaftar di PT Adaro Indonesia dan di PT Freeport Indonesia, teman-teman. Kebetulan saya menemunya itu di data handphone saya atau di data drive saya, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan membahasnya di sini, teman-teman. Kalian langsung aja pantengin. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya bahas lagi lebih jauh untuk kurikulum vitae saya ingin disclaimer dulu nih. Tidak ada ilmu pasti, tidak ada peraturan pasti terhadap pembuatan kurikulum vitae, bahkan terhadap perekrutan pekerjaan. Tidak ada bahasa yang akan saya sampaikan itu pasti ataupun harus, teman-teman. Ini adalah versi saya, Muhammad Iqbal. Oke, lanjut, kalian pantengin lagi video ini, teman-teman. Kalian lihat di sini, dulu itu saya lulus tahun 2016, teman-teman. Di 2016 saya lulus itu terkait ATS belum gencar ini di setiap perusahaan ya. Tapi memang udah ada beberapa perusahaan, tapi belum ngetrend sekarang ini dengan aplikasi ATS itu. Di sini saya mendesainnya kurikulum vitae ini dengan CorelDRAW, teman-teman. Seperti biasa di atas ini saya berikan judul kurikulum vitae ya, teman-teman. Lalu ini dulu saya lampirkan foto. Ini adalah personal detail saya, teman-teman. Personal detail saya. Seperti yang kalian telah terapkan di tempat kalian sana atau di kurikulum vitae kalian sana, ini adalah data pribadi saya. Ini saya dulu bener-bener awam banget nih, teman-teman, terkait pembuatan kurikulum vitae. Ya, saya jeplak atau pakai metode amati tiru modifikasi di beberapa platform atau template kurikulum vitae orang di luar sana. Di sini saya memberikan formal education, teman-teman. Dan saya menjelaskan dari SD, SMP, SMK, dan S1 saya. Ternyata setelah saya lebih mengedukasi lagi terkait kurikulum vitae, itu tidak perlu dari SD sampai SMP ini tidak perlu ditulis. Cukup dari SMK sampai di perkuliahan saja, teman-teman. Tetapi pure kurikulum vitae ini adalah yang saya gunakan untuk melamar di Adaro Indonesia saat itu, teman-teman. Lanjut, saya di sini ikut organisasi, saya pernah menjabat juga di BEM dan ikut himpunan juga di perkuliahan waktu itu. Saya tulis cantumkan di sini, teman-teman. Saya baru sadar ketika saya telah apply di Adaro Indonesia. Ternyata saya salah nulis di sini, teman-teman. Ternyata saya salah nulis di sini. Harusnya ini work experience, teman-teman. Jadi pengalaman pekerjaan saya. Nah, saya saat itu magang saya adalah di PTPP, Pembangunan Perumahan BUMN. Itu magang saya dulu, teman-teman. Saya cantumkan di sini. Quantity Survey and Supervisor. Nih, saya cantumin di sini, teman-teman. Lalu di CV Adi Guna Astana ini adalah milik dari senior saya. Saya jadi pekerja freelance di sini. Lalu saya juga freelance drafter, tapi saya tidak pernah nyebutkan nama perusahaannya karena banyak banget kalau drafter. Saya beberapa join di dalam perusahaan, sangat banyak, teman-teman. Lalu ini drafter di PT Sinar Baru Corporation karena saya masih ingat PT tersebut, saya jadi drafter di situ. Lalu nomor 5 dan 6 ini adalah tempat saya bekerja setelah saya lulus dari S1 saya di tahun 2016. Saya langsung di nomor 5 dan 6 ini. Kerjanya di PT Mandiri
Duta Kontraktor, PT lokal yang ada di Surabaya, teman-teman. Nah, ternyata ini bukan adalah salah satu CV yang awal banget, teman-teman, karena saya sudah melakukan pengeditan di sini untuk melamar pekerjaan tempat lainnya. Jadi ini abaikanlah ini, teman-teman. Ini abaikanlah ini karena saya telah bekerja sebelumnya. Abaikanlah nomor 7 dan 8 ini. Nah, di dalam saya saat melamar di Adaro itu, saya hanya menyantumkan nomor 1 sampai nomor 6 ini, teman-teman. Tanpa ada penjelasan apapun di kurikulum vitae saya saat itu. Saya hanya menjelaskan drafter, tapi saya tidak mendeskripsikan pekerjaannya. Tidak ada pencapaian yang saya cantumkan di sana. Terus saya juga menuliskan sebagai supervisor, tidak menuliskan deskripsi dan pencapaian saya juga saat itu. Site engineer pun saya juga seperti itu, tidak mencantumkannya, teman-teman. Ya, karena saya pemahaman terkait kurikulum vitae-nya kurang dalam ya, kurang dalam. Mungkin teman-teman di luar sana lebih mengerti dalam daripada saya dulu. Tetapi ya nyatanya seperti itu. Saya menggunakan kurikulum vitae ini untuk melamar di PT Adaro Indonesia, teman-teman. Lanjut, saya menyantumkan skill. Di sini saya menyantumkan skill. Ya, skillnya karena saya basicnya teknik sipil, ya kebanyakan skill dari teknik sipil ya, teman-teman ya. Ini ada AutoCAD, ini ada Microsoft Office, Outlook ya, estimator, SAP, supervisor. Supervisor ini itu skillnya itu terkait leadership ya, teman-teman. Supervisor itu terkait leadership. Secara tidak langsung supervisor itu harus memiliki skill leadership, tetapi saya tulisnya sebagai supervisor kayak gitu. Harusnya punya leadership. Lanjut ke quantity survey. Nah, quantity survey ini saya sedikit menjelaskan, tapi memang saya tidak mencantumkannya di sini, tapi saya akan sedikit menjelaskan. Quantity survey itu berhubungannya sama opnaman, atau opnaman itu bahasa Indonesianya itu adalah menghitung volume atau hak volume dari setiap vendor ataupun mandor, teman-teman. Jadi kita acuannya dari RAP, rencana anggaran proyek, dan kita berhubungan sama mandor ataupun vendor seperti itu, teman-teman. Nah, itu namanya quantity survey. Ya, itu adalah posisi saya saat saya di PT Mandiri Duta Kontraktor. Otomatis saya sangat memahami di dalam pekerjaan, scope pekerjaan itu, teman-teman. Lanjut untuk scheduling. Balik lagi, saya dapat ilmu scheduling ini dari PT Mandiri Duta Kontraktor yang saya pernah bahas dulu di konten-konten saya. Saya hanya dibayar 2.500.000, tetapi skill yang saya dapatkan dari bekerja di sana sangatlah banyak, teman-teman. Scheduling ini saya dapat dari kontraktor tersebut. Memang di kontraktor tersebut belum menggunakan Primavera ya, teman-teman, seperti yang Freeport gunakan saat ini. Tetapi skill scheduling di kontraktor tersebut telah menggunakan Microsoft Project, teman-teman. Mungkin teman-teman sipil sana tahu lah Microsoft Project itu apa, kayak gitu. Sebenarnya scheduling ini ilmu yang harus kita pahami adalah kita harus paham terkait step-step kerja dan metode kerja, terus kendala-kendala ketika menggunakan metode tersebut. Kita harus memahami itu, teman-teman. Dan bagaimana caranya kita untuk berkoordinasi dengan pelaksana. Kalau di kontraktor itu ada pelaksana, kita harus koordinasi nih dengan pelaksana. Ini loh schedule-mu di dalam minggu depan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya saya tulis di sini apa ya, intermediate aja lah. Saya nulis tengah-tengahnya, saya nulis middle-nya, karena ya itu bukan ilmu yang semua orang pasti ahli, karena case-case setiap perusahaan atau setiap project itu memiliki kasus-kasus yang berbeda, tingkat kesulitan yang berbeda. Maka dari itu saya tulisnya intermediate, teman-teman. Lanjut terkait BESTAT. Nah, aku akan menjelaskan sedikit dulu. BESTAT itu terkait menghindari pembuangan material secara percuma, teman-teman. Jadi di dalam penghitungan besi beton itu tekukan, ukuran itu harus kita hitung. Karena apa? Kita untuk mengorder material tersebut agar tidak terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan apa dampaknya, Bal? Berlebihan dampaknya uang proyek akan berkurang. Otomatis kita tidak bisa saving cost di sana. Maka dari itu ada ilmu namanya itu BESTAT, teman-teman. Jadi kita benar-benar ngitung estimasi terkait kebutuhan dari setiap proyek tersebut. Tekukannya kita hitung, panjangnya kita hitung, terus terkait peraturan SNI. Kalau objek itu berhubungan dengan tanah, maka selimut betonnya adalah 5 cm. Jadi ketika kita menggunakan slope tadi, ada slope,
ukurannya 30-40 ya kita kurangin semuanya dengan 5 cm untuk luasan atau keliling dari besi beton tersebut, teman-teman. Nah, dampaknya dari Bestat ini sangat banyak, teman-teman. Dampak dari Bestat ini sangat banyak. Saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman yang bukan dari jurusan sipil, kalian pantau aja dengan alasannya saya kenapa tulis intermediate. Bestat ini dampaknya sangat banyak. Ini bisa berhubungan dengan saving cost, terus bisa berhubungan dengan meminimalisir pembuangan material secara percuma, mengurangi atau meminimalisir penipuan dalam penggunaan material, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ketika kalian lihat kurikulum vitae saya sangat simpel banget saat itu, teman-teman. Sangat simpel banget. Kenapa? Kenapa kok sangat simpel tetapi di Adaro Indonesia bisa keterima? Jawabannya saya tidak tahu. Mungkin itu adalah rezeki saya atau keberuntungan saya. Tetapi saat saya interview di Adaro Indonesia, saya benar-benar ditanyakan terkait skill ini, teman-teman. Beliau itu akhirnya mengetes saya saat itu, teman-teman. Saya benar-benar dites. Saya terkait AutoCAD saya dites, terus Microsoft Office ini saya dites, dan semuanya ini saya tes. Ya saya jawab apa adanya dan jujur sesuai kemampuan saya yang saya tulis di sini. Bahkan untuk ini pengalaman pekerjaannya pun saya juga ditanyain, teman-teman. Di sini saya tidak ada yang mengarang ya. Di sini saya tidak ada yang memanipulasi. Ini adalah benar-benar saya lakukan saat itu. Saya hanya menyampaikan silakan dicek langsung ke perusahaan yang bersangkutan karena saya benar-benar bekerja di sana, seperti itu. Terutama terkait organisasi. Ya seperti saya sampaikan, kalian lihat aja konten saya yang ini, itu saya menjelaskan di sana terkait organisasi. Ini benar-benar ditanyakan, teman-teman. Ini benar-benar ditanyakan karena saya melamar di PT Adaro Indonesia yang dimana pengalamannya hanya 0-3 tahun. Akhirnya dari pengalaman ini dianggaplah adalah fresh graduate. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin di next video saya akan menyampaikan atau saya akan memberikan informasi sedikit aja terkait apa sih itu program ATS, Application Traffic System. Sekarang udah zamannya pakai ATS tiap perusahaan, teman-teman. Jadi kalau untuk penggunaan kurikulum vitae seperti ini, saya rasa kurang efektif untuk zaman sekarang dengan adanya aplikasi ATS itu, teman-teman. Nextnya saya akan menyampaikan terkait apa itu program ATS di dalam video saya berikutnya. Jadi buat teman-teman di sana jangan lupa ikutin terus video YouTube saya akan ngeflorin, tetapi memang saya persin ya karena waktu dan kondisi saya tidak bisa terlalu lama untuk membuat video itu, teman-teman, karena saya ada kesibukan lain. Tetapi saya akan berusaha memberikan informasi yang sangat jelas untuk teman-teman di luar sana. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like saya, support saya dengan cara subscribe and share video-video saya, teman-teman, agar saya lebih semangat lagi dalam mengonten atau mengedukasi atau memberikan informasi di teman-teman luar sana. Buat teman-teman, semoga kalian lekas mendapatkan pekerjaan. Thanks for watching and peace.